Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumil qiyamah ma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini mari kita lanjutkan kajian kita dari kitab Nasaihul Ibad. Semoga istiqomahnya kita dalam pengajian ini senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting adalah man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya dari rumah dalam rangka mencari ilmu, maka Allah mudahkan langkah kakinya ke surga. Semoga kita semua menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, sebelum mari kita buka acara kita ini dengan surah Al-Fatihah yang kita tujukan kepada mu'alif pengarang kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kepada di alam memberkahinya dan senantiasa mendapatkan pahala jariah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun membacanya senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan kajian kita halaman 7. Ya, halaman 7 bagi yang terlihat. Halaman 7. Taib makalah yang ke 19. 19 ya. Ya, makalah yang ke-19. Sudah ketemu? Kalau yang kebaca ya, baca makalah 19. Mungkin malam hari ini saya baca langsung saja. Ya, waktunya agak efektif. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatut tasi'atu asyarah. Makalah yang ke-19. Uhiya ila ba'dil anbiya'i ati'ni fima amartuka wala ta'sini fima nasahtuka. Wahya, diwahyukan, ila ba'dil anbiya, kepada sebagian para nabi. Jadi sebagian para nabi ini Allah Subhanahu wa taala mewahyukan, memesankan kepada sebagian para nabi dengan kalimat berikut. Ati'ni fima amartuka, taatlah kepadaku, fima, terhadap apa-apa, amartuka, yang aku perintahkan kepadamu. Wala ta'sini fima nasahtuka, dan janganlah engkau mendurhakaiku, kata Allah, fima, terhadap apa-apa, nasahtuka, yang aku nasihatkan kepadamu. Jadi intinya Allah Subhanahu wa taala memesankan kepada sebagian para nabi dengan wahyunya, ati Allah, taat kepada Allah gitu. Terus wala ta'sini, jangan durhaka. Wala ta'sinallah, jangan durhaka kepada Allah. Fima da'watuka ila ma fihi salah wa nahituka amma fihil fasad.
atau fima terhadap apa-apa da'utuka yang da'utaka yang engkau dakwahkan ila ma fihi shalah kepada sesuatu yang kebaikan, wa nahaituka amma fihi fasad, dan aku larang kepada kalian apa-apa yang membuat kerusakan. Jadi dia harus berbuat baik dan jangan sampai berbuat kerusakan. Itu ringkas saja. Yang berikutnya al-maqalatul ashrun, makalah yang ke-20. Ini tentang kesempurnaan akal. Ini tentang kesempurnaan akal. Qila, dikatakan ikmalul aqli ittiba'u ridwanillah ta'ala. Dikatakan sempurna akal itu atau kesempurnaan akal itu adalah itba'u ridwanillah, mengikuti keridhaan Allah, mengikuti apa yang Allah ridhoi atau menjalani apa yang Allah ridhoi. Wajtinabi sakhatihi, dan menjauhi murkanya Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan sempurna akalnya. Jadi kalau kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melakukan sesuatu yang apa yang Allah tidak ridhoi, berarti akalnya nggak sempurna. Ya, jadi kesempurnaan akal itu adalah ketika kita menjalankan apa yang Allah ridhoi dan menjauhi apa yang Allah murkai. Itu namanya kesempurnaan akal. Kesempurnaan akal itu bukan dia berarti pinter. Justru dikatakan kecerdasan akal adalah ketika dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menjalankan apa yang Allah suka. Ridho kan suka ya. Apa yang Allah suka. Jadi hitungannya, patokannya adalah Allah ridho enggak sama saya nih. Itu patokannya. Dan orang cerdas itu, orang yang pintar itu adalah orang yang selalu menjadikan Allah sebagai patokannya, bukan yang lain. Jangan bukan kira-kira orang lain enak apa enggak ya gitu. Jadi tanya Allah ridho apa enggak terhadap apa yang kita perbuat. Itu orang cerdas namanya. Atau fa khilafu dzalika junun. Artinya ketika khilafu dzalika, kalau yang berbeda seperti itu namanya junun, orang gila. Artinya kalau dia tidak menjalankan apa yang Allah ridhoi dan dia justru melakukan apa yang Allah murkai, itu dikatakan junun, gila namanya. Ya. Kebalikan dari ikmal akli, jadi kesempurnaan akal. Selanjutnya al-maqalatul hadiyatu wal ashrun, makalah ke-21. Pak Basari mau baca? Betul? Kelihatan nggak tulisannya? Iya kelihatan ya. Wala watana lil jahili. Iya, boleh. Al muttasifu bil ilmi wal amal kana mukarraman. Terus wa mu'azzaman indan nasi, ya, baladin bi ayyi baladin kana kullu baladi indahu watanan ghoriban wa jahilu bi khilafi. Taib, ya, syukran, makasih. Makalah ke-21 ini tentang keutamaan. Qila dikatakan la ghurbata lil fadil, tidak akan menjadi asing. Ini kan kata-kata ghorib ini asing. Badal Islam ghoriban wa sayudul ghoriban fatubu li hadal ghuraba. Islam itu datang itu asing,
kemudian kembalinya pun akan menjadi asing. Maka beruntunglah orang yang asing itu, orang yang aneh ya. Ya aneh lah orang di saat orang lain mungkin melakukan kemaksiatan dunia dan gemerlap, tapi justru meninggalkan hal semuanya, menjadi aneh. Ketika seorang perempuan yang lain baru membuka auratnya, justru menutup auratnya juga menjadi sesuatu yang aneh. Jadi orang yang dikatakan orang yang berpengetahuan, fadil itu orang utama ya. Orang yang berpengetahuan itu aneh. Wala watanan lil jahili. Sebaliknya, orang yang bodoh itu wala watanan, dia tidak punya negeri sendiri. Nanti penjelasan berikutnya. Orang yang berpengetahuan itu dia tidak akan asing dimanapun dia berada. Sebaliknya orang bodoh itu dia akan menjadi aneh kalaupun di negeri sendiri. Kenapa? Kita lihat sini. Al-muttasifu bil ilmi, sifat dari ilmu itu, wal amalu, dan amal soleh maksudnya, karena mukraman wa mu'adzaman. Karena orang yang berilmu dan beramal soleh itu dia akan senantiasa dihormati dan dimuliakan, diagungkan. Indan nas, bagi manusia, di sisi manusia. Fi ayyi baladin kana, dimanapun dia tinggal, di negeri manapun dia tinggal. Orang-orang berilmu, kalau orang yang beramal soleh, dia tidak akan menjadi asing. Ya tidak akan menjadi asing. Karena apa? Karena dia akan dihormati dimanapun dia berada. Fi ayyi baladin kana, dimanapun dia tinggal. Fakana kullu baladin indahu watanan, karena orang yang punya ilmu itu, orang yang berilmu itu, setiap negeri itu adalah negerinya sendiri. Artinya ketika dia punya ilmu, dimanapun dia tinggal, dia akan merasa sebagai negeri sendiri. Walau kana ghoriban, walaupun dia orang asing, bukan orang penduduk situ sendiri, bukan bentuk asli itu situ. Wal jahilu, sedangkan orang bodoh, bikhilafi dzalika, kebalikan dari itu. Orang yang berpengetahuan, orang yang berilmu itu, dia tidak menjadi asing bagi negerinya dimanapun dia tinggal. Akan dihormati, dimuliakan oleh masyarakat. Sementara orang bodoh, kebalikan dari situ. Di mana dia tinggal, dia nggak mendapatkan kehormatan dari manusia lain. Dia justru merasa jadi aneh di negeri sendiri karena dia tidak punya pengetahuan, tidak punya ilmu. Jadi maksudnya adalah, yuk kita banyakin ilmu Pak gitu ya. Karena orang bekal punya ilmu itu dimanapun dia tinggal, dia akan nyaman. Dimanapun dia tinggal, dia akan dihormati oleh orang lain. Orang bodoh itu dimanapun dia tinggal, walaupun di negeri sendiri, dia tidak akan dihormati oleh orang lain. Harusnya gitu, harusnya idealnya. Kemudian al-maqalatu tsaniyatu wal ashrun, makalah yang ke-22. Ada yang mau baca yang lain? Ustaz itu mau baca Ustaz? Kitabnya ada. Baca enggak? Ayo baca, silakan. Iya. Man kana bi ta'ati ghariban. Man istanasa bistighali ta'atillah sara mustawhisan anin nas. Ya betul, baik. Ya. Selanjutnya masih tentang orang asing. Qila man kana bi ta'ati indallah qariban kana bainan nasi qariban. Dikatakan man barang siapa, kana
adalah bittaati indallah, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, qoriban, dia akan menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kana bainasi qoriban, tapi akan jadi aneh di antara manusia. Maksudnya lagi beda dengan aneh tadi ya, beda dengan aneh yang tadi. Maksudnya gini, orang kalau taat sama Allah, qoriban, dia akan dekat sama Allah, tapi akan jadi aneh di antara manusia. Orang yang soleh, orang yang taat, orang yang betul-betul menjalankan ajaran Islam, dia dekat sama Allah, tapi akan menjadi aneh di antara manusia. Maksudnya manusia yang tidak taat lah ya, lingkungan masyarakat yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala akan jadi aneh gitu, Pak. Jadi kalau orang soleh, orang taat, orang yang hidupnya baik, dia baik pada Allah Subhanahu wa taala, maka bagi manusia yang lain menjadi aneh. Manistana bistighali taatillah, atau seseorang yang menikmati sibuk dengan taat Allah pada Allah Subhanahu wa taala, ini dia akan menjadi aneh di hadapan manusia. Lagi-lagi ini kan bahasanya bahasa orang sufi ya. Kalau orang ini kan para ulama-ulama sufi zaman dulu. Kalau dia taat sama Allah Subhanahu wa taala, hidupnya sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi aneh di kalangan manusia. Maksudnya ketika kalangan masyarakat yang sudah ini banyak jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau lain halnya kalau masyarakat itu sudah taat sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Ini adalah ketika seseorang yang hidup di tengah masyarakat yang mohon maaf mungkin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Orang lain pada tidur, dia malah ke masjid. Orang lain ada pesta-pesta, dia malah ngaji. Orang lain barangkali dia dugem, teman-temannya dugem, dia malah datang ke pengajian. Itu akan menjadi aneh di antara manusia. Tapi listighalin, dia sibuk taatillah, taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang aneh namanya. Orang yang aneh. Baik, qila dikatakan juga harakatut ta'ah dalilul ma'rifati kama anna harakatul jism dalilul hayati. Qila dikatakan harakatut ta'ah, aktivitas ketaatan atau gerakan ketaatan, aktivitas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalil ma'rifah, itu menunjukkan tentang bahwa orang itu ma'rifatullah, kenal kepada Allah. Kama anna harakatul jismi, sebagaimana aktivitas jisim badan itu, fisik itu, dalil hayah, tanda-tanda bahwa dia masih hidup. Bahwa aktivitas kita dalam ketaatan itu menunjukkan bahwa kita kenal sama Allah. Dia rajin ibadah, dia rajin berpuasa, dia rajin sedekah, dia rajin zakat, dia rajin beramal soleh. Berarti itu menunjukkan bahwa dia kenal sama Allah. Sebagaimana tubuh gitu ya. Kalau tubuhnya masih bergerak, berarti hidupnya berdiri masih hidup. Lain halnya kalau sudah kaku, sudah nggak bergerak, berarti dia mati. Jadi kalau kita nih nggak bergerak, kalau nggak taat sama Allah, aktivitasnya, maka dianggap mati juga, Pak. Tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita di sini katakan bahwa tanda bahwa dia kenal sama Allah, banyak aktivitasnya itu bergerak dalam ketaatan, dalam ibadah. Nah, ini penting nih, makanya kalau kita banyak aktivitas tapi tidak dalam rangka ibadah, ya sama dengan jangan ngaku bahwa dikenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Dikatakan dia kenal sama Allah karena dia banyak beraktivitas dalam ketaatan. Kalau ada pertanyaan, kenal nggak sama Allah? Kenal, tapi dia nggak sholat, ya berarti belum kenal sama Allah. Dikatakan kenal kalau dia menjalankan apa yang Allah perintahkan. Baik, gitu ya. Wal makna artinya anna ityanal abdi at-ta'ah lillahi ta'ala alamatun ala ma'rifatihi lillah. Sesungguhnya seorang hamba yang taat kepada Allah, alamatun, dia itu tanda ala ma'rifatihi lillah, tanda bahwa dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kasurat at-ta'ah kasurat al-ma'rifah. Kalau dia banyak dalam ketaatannya, berarti dia banyak kenal Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qallat. Kalau dia sedikit beraktivitas dalam ketaatan, maka sedikit kenal Allah Subhanahu wa taala.
Li'anna dzahira mir'atul batin. Karena fisik ini, zahir ini yang nampak ini adalah mir'atul batin, menunjukkan tentang atau cerminan dari hatinya, dari batinnya. Nah, ini juga meluruskan tentang kata-kata Pak, yang penting hatinya ya, jangan lihat fisiknya, mungkin gitu ya. Walaupun ada sebuah hadis mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat bentuk fisikmu, tetapi Allah melihat hatimu dan amalmu. Itu hadis. Tetapi maksudnya jangan begini nih, Pak, yang penting kan hatinya baik, walaupun barangkali mohon maaf tampilannya urakan. Enggak juga, bahwa dikatakan bahwa az-zahir mir'atun batin, bahwa zahir yang nampak ini menunjukkan tentang bagaimana batinnya, ya. Kalau dia mungkin maksudnya bukan fisik ya, tapi aktivitasnya. Gua mabuk sih mabuk Pak, yang penting sholat. Nggak bisa gitu Pak ya. Jadi merasa bahwa walaupun gua sering nongkrong begini nih, yang penting ya itu sering jadi alasan tuh, ya. Dia kalau taat sama Allah akan menunjukkan dirinya bagaimana kebaikan dirinya. Dimaklum dah Pak, ngomongin kasar nggak apa-apa. Kadang-kadang meminta dimaklumin tentang ngomongan kasar. Yang penting kan hatinya baik gitu. Justru omongan itu yang baik itu menunjukkan kebaikan hatinya. Nah ini nih, hati-hati juga sering minta dimaklumi oleh orang lain. Dia mah Pak, kalaupun ngomongin kasar hatinya baik gitu ya kan gitu ya. Justru omongan itu menunjukkan hatinya. Hatinya yang membimbing dia menjadi omongannya jadi baik. Ya dia rajin ibadah, rajin taat Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hatinya pun kebawa. Ya ini juga akan ada banyak perdebatan dalam masalah ini, karena itu tadi innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat fisikmu, tetapi Allah melihat hatimu dan amalmu. Tapi lagi-lagi fisik yang kita tampakkan di hadapan manusia itu mir'atul batin, menunjukkan bagaimana kondisi batinnya. Kan orang hatinya lagi marah, lagi cemberut pun marah ketahuan mukanya ya. Nggak bisa ditutupi kalau marah seseorang itu. Kalaupun itu hatinya marah, mukanya akan berbeda. Orang kalau kesel itu mukanya kelihatan, ya hatinya kesel nih mukanya kelihatan. Nah makanya kalaupun dia menutupin, orang bisa ngeliat bahwa lagi kesel nih Pak ya. Mukanya itu nggak bisa raut mukanya nggak bisa ditutupin. Gitu. Jadi bahwa aktivitas taat pada Allah menunjukkan sejauh mana dia dekat atau kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-maqalatur rabi'atu ashrun, makalah yang ke-24. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aslu jami'il khotoya hubbud dunya wa hiya ma zada 'anil hajati. Aslinya jami'ul khotoya, sumber asal semua kesalahan atau kedosaan itu adalah hubbud dunya, karena cinta kepada dunia. Pak emang nggak boleh cinta dunia gitu ya. Ini lagi-lagi ini kan kitab-kitab klasik turas yang zaman dulu, yang para ulamanya ulama-ulama sufi ya, yang betul-betul dia izhadid dunia, menjauhkan keduniaan. Jadi tapi ini hadis Nabi bahwa aslu jami'il khotoya hubbud dunya, sumber masalah, sumber seluruh dosa itu karena orang itu hubbud dunya. Hubbud dunya itu bukan berarti dia cinta dunia secara fisik ya, bisa jadi orangnya kaya, uangnya, hartanya banyak, tapi tidak hubbud dunya Pak. Ya, dia tidak mengatakan bahwa hartanya itu titipan, hartanya itu bukan milik sepenuhnya, ada hak orang lain yang dia miliki, yang dia dipunyai. Kata Umar mengatakan bahwa jadikanlah hartamu dalam genggamanmu, jangan kau jadikan hartamu dalam hatimu. Walaupun dia kelihatannya kaya, bukan hubbud dunia, kalau memang dia tetap menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, dan dia selalu bersedekah gitu Pak, intinya Pak ya. Itu bukan tanda dengan banyak harta, tapi hubbud dunia. Bahkan bisa jadi secara fisik, secara zahir dia tidak punya harta, tapi cinta dunia, karahiyatul maut,
dia cinta dunia masih takut pada kematian. Orangnya materialistik tuh ya, kebendaan. Kalau bahasa sekarang tuh lagi trennya wani piro. Itu berarti hubbu dunia, Pak. Apa-apa wani piro ya, apa-apa wani piro. Matre. Apa-apa diukur dengan keduniaan, diukur dengan uang. Itu hubbu dunia, Pak. Walaupun dia mungkin maaf secara fisik setelah dia orang miskin gitu. Wahia mazada anil hajah. Kalau bahasa keterangannya yaitu mazada senantiasa zada bertambah anil hajah dari kebutuhan. Jadi bahasanya adalah hubbu dunia itu kurang mulu bawahnya, itu hubbu dunia. Makanya definisi miskin kan sebetulnya kaya kan mungkin relatif ya. Miskin itu adalah ketika dia merasa kurang dengan apa yang dimiliki, itu miskin. Dia mungkin rumahnya mewah, mobilnya mewah banyak gitu ya, hartanya melimpah. Tapi dia merasa kurang mulu bawaannya, itu miskin namanya, Pak. Karena miskin itu adalah dia merasa kurang. Tapi kalau dia merasa cukup apa yang dimiliki, itu kaya namanya, Pak. Ya, tidak perlu barangkali secara zahir dia nampak dengan kekayaannya, tapi dia cukup apa yang Allah berikan, itu namanya kaya. Lain halnya kalau rumahnya megah, rumahnya bertingkat-tingkat, mobilnya banyak, tapi dia merasa kurang mulu, dan itu banyak, mohon maaf. Ini kalau kita lihat banyak para selebriti sekarang ini kan sedang menunjukkan kemewahan-kemewahan, Pak ya. Mohon maaf, ada bahasa sultan ya, sultan ini gitu. Itu kan ceritanya cuma nunjukin kemewahan-kemewahan mereka kan. Bawaannya kurang aja bawa. Wah, ada ke temennya sebelah beli mobil, beli lagi mobil yang lain. Beli ini, beli lagi yang lain, merasa kurang. Itu mereka masih pada miskin. Karena merasa kurang. Sementara orang kaya itu adalah dia merasa cukup apa yang Allah berikan. Nah, hubbud dunia ini adalah ketika dia selalu hajatun, pengen mulu bawaannya. Kalau bahasa kita lapar mata ya, lapar mata itu namanya orang yang hubbud dunia. Wa aslu jamil fitan man'ul usri waz zakah. Sementara aslu jamil fitan, sumber dari semua fitnah adalah man'uz zakah, ketika dia menghalangi orang berzakat. Wa hadza min atfil am 'alal khas. Ini maksudnya secara bahasa ya. Ini adalah tentang menunjukkan umum dari kekhususan. Li'anna ash khasun. Jadi gini, Pak. Kalau dalam fikih ziraah nih, itu petani yang nanam kemudian dia panen, maka hasil panennya dia wajib mengeluarkan zakat sebesar 10%, 1/10%-nya. Akan besar, Pak ya. Gitu ya. Jadi kalau orang nggak mau mengeluarkan zakat, intinya gini. Ini maka dijelaskan di hadis ini, di perkataan berikutnya. Ini adalah khusus saja. Intinya adalah orang yang tidak mau mengeluarkan zakat itu sumber dari fitnah, gitu, Pak. Orang yang tidak mau bersedekah itu sumber dari fitnah. Man'ul usri waz zakah, menghalangi atau tidak mau membayar 1/10 dari hasil panen atau tidak membayar zakat, itu sumber fitnah. Nah, sekarang kan makanya orang yang karyawan, pegawai dikiaskan dengan zakat profesi. Ya, petani aja yang susah payah, dia macul, dia nanam, dia tungguin, pokoknya macam-macam lama. Tiba-tiba gitu dipanen, dia minta harus mengeluarkan zakat ziraahnya kan, zakat pertaniannya, yang tidak 2,5% mahal, lebih mahal dari itu. Nah, makanya karyawan yang sudah pasti dapat tiap bulan dapat gaji, harusnya dia mengeluarkan zakatnya. Kalaupun belum sampai nisab, maka keluarlah istilah zakat profesi yang diambil per dia kedapatan, per take home pay-nya dia, gitu, Pak. Ya, nanti ada hitungan sendiri. Intinya adalah rajin-rajin ngeluarin zakat, rajin dari sedekah. Karena kalau orang nggak mau zakat, nggak mau sedekah, itu sumber dari fitnah. Ya, sumber dari fitnah. Kemudian wasimar wazakat syamilah lidzalika. Jadi maksudnya 1/10 itu ada khusus kepada zakat pertanian, buah-buahan dan zakat seluruhnya. Lidzalika, oleh karena itu, wal zakatin naqdi wal an'am wal zakatil badan. Begitu pula dengan zakat hewan gitu ya, dan zakat badan seterusnya. Intinya adalah
Kalau orang nggak mau bayar zakat, itu sumber dari fitnah, gitu. Wal maqalatul khamisatu wal ishrun, makalah yang ke-25, qila dikatakan al muqirru bit taksir ay bil ajazi anit taati abadan mahmud wal aqwal iqrar bit taksir alamatul qabul. Wal muqirru, orang yang bitaksir, orang yang bitaksir, jadi orang yang merasa dirinya kurang, orang yang merasa dirinya bil ajazi an ta'ah, orang yang merasa lemah dalam ketaatan, gitu ya. Abadan mahmud, itulah orang yang terpuji. Nah, aneh lagi nih Pak ya. Orang yang merasa dirinya kurang taat, merasa diri ya, aduh Pak, ibadah saya masih kurang, baca Quran saya masih sedikit, sedekah saya masih sedikit, sholat saya masih berantakan, merasa diri kurang, abadan mahmud, itu orang terpuji, gitu Pak. Wal iqraru bit taksiri amalatul qabul, dan orang yang merasa bahwa dia masih merasa kunal ibadahnya, alamatul qabul, itu tanda-tanda diterimanya amal. Li'annahu, karena sungguhnya dia isyaratun ila adamil ajbi wal kibr, menunjukkan tentang jauh atau tidak adanya ujub dan kibr dan sombong. Jadi orang yang merasa ibadahnya kurang itu menjauhkan dari ujub dan sombong, ya, takabur dan sombong. Maksudnya gini, nanti dikatakan bahwa orang yang mukir bitaksir, merasa ibadahnya kurang, taatnya masih kurang Allah Subhanahu wa taala, dan dia merasa belum sempurna dalam ibadahnya. Kan kalau para ulama berarti suka mengatakan nih al-fakir, gitu Pak ya. Al-fakir, jadi orang yang lemah, orang yang masih kurang, gitu Pak. Itu menunjukkan adamul ujub, jadi jauh dari merasa dirinya hebat dan kesombongan. Intinya jangan merasa ibadahnya sempurna, jangan merasa udah banyak ibadahnya, gitu Pak. Kita masih kurang, jauh dari kesempurnaan, jauh dari ya belum banyak sempurna, kita jauh dari orang lain. Nanti di berikutnya dijelaskan juga. Jadi kalau kita merasa bahwa kita masih kurang, itulah mahmudan, itulah orang yang terpuji. Dan kalau kita merasa masih banyak kurang ibadahnya, alamatul qabul, berarti tanda-tanda ibadahnya terima Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jauh dari rasa sombong. Karena lagi-lagi kita hati orang nggak tahu ya. Tapi kadang-kadang kalau ini bahasa fenomena baliknya gini. Ini saya bicara kebalikan. Kenapa nggak mau ke masjid? Pak, saya takut dibilang ria, gitu. Ntar saya dibilang soleh, dibilang soalim, dan gimana gitu. Nah, mohon maaf, takut dibilang ria, itulah ria, gitu Pak ya. Saya takut dibilang ria, harusnya takut dibilang rianya harus penuh karena Allah, bukan karena orang lain. Ya, inilah pentingnya jaga hati. Di sini kan dikatakan kalau kita merasa kurang ibadahnya, berarti dia orang baik, orang terpuji. Tetapi ketika juga kita tidak mau menunjukkan ibadah kita, macam gini, ya kan tergantung posisi juga. Ada seorang pemimpin atau orang yang diikuti di sebuah lingkungan, dia berangkat atau rajin ke masjid supaya orang lain nyontoh, gitu Pak ya. Oh ya tuh, ini bagus nih, pada ikut-ikutan gara-gara dia rajin ke masjid. Jadi mencontohkan agar orang datang ke masjid. Mencontohkan di rumahnya itu, mohon maaf, kalau ngaji suaranya kedengeran tangan kiri kanan ya. Kan kalau rumah kita kan dempet-dempetan banyak, jarum jatuh aja kedengeran, gitu, jarum jatuh aja kedengeran. Makanya kalau orang yang mamanya di rumah kita nih kebiasaan nih, abis maghrib sampai isya rumahnya pada ngaji, dikerasin lagi gitu ya. Bukan ria Pak, supaya nunjukin bahwa kalau habis maghrib sampai isya nih harusnya ada pengajian di rumah masing-masing.
Itu ria bukan Pak. Insya Allah kalau hatinya mengatakan bukan ria, ingin mencontohkan kepada orang lain gitu ya, boleh, harus. Yang di sini maksudnya adalah yang tadi secara pribadi, ya Allah Pak, saya masih lemah Pak, saya masih belum bisa, masih banyak kekurangan begitu maksudnya Pak ya. Saya belum pantas. Nah, nih belum pantas tadi dibilang orang soleh. Ya tadi saya dikirimi dikirimi WA, alhamdulillah ini orang soleh. Saya bilang jauh deh, jangan bilang orang soleh, justru jauh banget dari kesolehan ya. Jadi yang mengklaim dirinya orang taat, yang mengklaim dirinya orang soleh, dialah belum taat, dia belum soleh. Jadi lagi-lagi atau mengingatkan gini, ya udah Pak, saya ikhlas apa ikhlas gitu ya, ikhlasnya. Masih menyebut kata ikhlas itu belum ikhlas. Kalau saya pernah menganalogikan bahwa ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas yang tidak pernah menyebut kata-kata ikhlas dalam suratnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu surat Al-Ikhlas. Ada nggak kata ikhlasnya? Nggak ada. Itulah ikhlas. Gitu. Selama masih nyebut ikhlas apa ikhlas ya belum ikhlas namanya, susah untuk dikatakan ikhlas gitu. Dia sih nggak nyebut Pak, nggak nyebut kan diikhlasin ketika diumumkan di masjid, dia di masjid nih. Alhamdulillah dari hamba Allah telah menyumbang 2 juta rupiah. Hamba Allah Pak. Tapi kita diumumkan itu gue nyumbang gitu. Awalnya ikhlas jadi nggak ikhlas Pak gitu. Atau ketika nyebut alhamdulillah telah menyumbang hamba Allah 1.500.000. Lah kok 1.500.000 padahal 2 juta undang awal ya. Nah itu jadi awalnya ikhlas jadi nggak ikhlas. Wah korupsi nih orang masjid nih gitu ya. Gue nyumbang 2 juta kenapa sebut 1,5 juta gitu. Nah itu jadi awalnya ikhlas jadi nggak ikhlas gitu. Baik. Masalah keikhlasan masalah hati nggak bisa tebak. Tetapi secara zahir, secara fisik bahwa merasa dirinya kurang dalam ketaatan itulah hal yang terpuji. Qila al-maqalatu sadisatul ashrun, makalah yang ke-26. Qila dikatakan kufranun ni'mati laumun. Kufranun ni'mah, kufur nikmat itu tercela. Ai adamu syukri lin ni'mah, atau tidak adanya rasa syukur dalam kenikmatan. Dalilun ala danaatil nafsi. Jadi kufur nikmat itu tercela atau dia tidak punya rasa syukur karena menunjukkan tentang bahwa dia tidak bersyukur terhadap dirinya. Mohon maaf. Jadi kalau di Al-Quran kan disebutkan bagaimana ketika Nabi Sulaiman berdoa. Ini kalau misalnya doanya untuk orang yang di atas usia 40 tahun Pak. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya ya wa ala walidayya wa ana malas sholihan tardah. Nah ini dan seterusnya. Ini doa Rabbi auzi'ni an ashkura. Ya Allah, bahasa gampangnya adalah jadikanlah aku orang yang bersyukur terhadap apa yang kau berikan kepadaku. Ya gitu Pak. Ini kan memang harusnya usia di atas 40 itu doanya bersyukur terus Pak. Ya, udah nggak saatnya minta-minta lagi karena sudah banyak nikmat yang Allah berikan. Yang ada adalah harusnya di atas 40 itu udah banyak bersyukur. Alhamdulillah Allah sudah kasih nikmat banyak. Alhamdulillah Allah sudah berikan begitu banyaknya karunia sampai usia 40 tahun ini tengah-tengah 40 tahun ini. Jadi 40 tahun ke sana dan 40 tahun ke sana ya Pak ya. Makanya kalau kita bersyukur kan janji Allah la azidannakum. Banyak aja bersyukur pasti Allah tambah dan janji gitu. Kalau kita masih merasa kurang padahal udah di atas 40, ya kalau makin banyak merasa berkurang, makin Allah kurangin. Nah, kufrun ni'mah ini kufranun ni'mah laumun. Kalau kita kufur nikmat ini tercela. Kalau kita banyak kufur nikmat, enggak mensyukuri apa yang Allah berikan. Wa suhbatul ahmaq wa huwa wadi'u syai' fi ghairi mahallihi ma'al ilmi
biqabahihi syaumun. Jadi wasuhbatul ahmaq itu artinya berteman dengan orang yang bodoh. Bukan definisi zalim, lawannya adil. Adil itu adalah wat'us syai' fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Lawannya zalim, wat'us syai' fi ghairi mahallihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim namanya. Kopiah itu tempatnya di kepala, itu adil. Ya, dikatakan zalim kalau kopiah taruh di bawah. Ya. Sebaliknya sepatu itu taruhnya di kaki, itu adil namanya.